wanted to have in the ends. Boleh tetap kamera angle yang tadi. Jadi kita bisa lihat ya bahwa setelah semuanya dia pindahin angle-nya ke bagian atas dan hanya bagian ujungnya saja yang bagian atas. So what's very important by creating your hologram is when you see what's happening in the back, that I don't bleach through the hair. So we only do the outside, the surface of the hair, and in the mid or on the length, you depend how light you wanted to have the lightness of your color result. So the more high you go with the full saturation, the more lighter your color effect will be. The lower you stay, the more natural your color will be. Dan untuk menciptakan hologram efek adalah kita harus tahu seberapa tinggi undercoat yang mau kita dapatkan. Untuk bagian sampingnya adalah semua, kemudian bagian sisi bawahnya itu hanya bagian bawah saja. Jadi nanti akan seperti memutar. Tapi tergantung teman-teman mau efek undercoatnya setinggi apa. Kalau mau lebih tinggi maka saturationnya harus lebih bagus, lebih banyak maksudnya, dan juga lebih tembus supaya kita bisa mendapatkan undercoat yang kita inginkan. My next section on my dynamical line is a horizontal line. Yang section kedua ya setelah itu adalah horizontal. Setelah yang pertama adalah diagonal, sekarang horizontal. So with the horizontal line, we're going to take, and you will see that by creating different depths, that by creating one diagonal line, one horizontal line, every time I take my sectioning, it goes from thin to wide. So inside, you will increase your depth. Jadi dengan kita mengkombinasi dua angle atau dua section yang berbeda antara diagonal dan juga horizontal, maka kita akan bisa mendapatkan efek lighting di bagian samping dan atas, tetapi di dalamnya tetap kita mempunyai depth ya atau kedalaman warna, bagian yang lebih gelap atau shadow-nya. And with this horizontal section, we go all the way from roots till lengths. We go all the way to the roots. Untuk di bagian yang permukaan yang horizontal ini kita hampir mendekati dengan akar ya. So a lot of times when people say when you do open air it lift less, it's all about applying of the product. So that means if you want to have the most optimal lift like we have here in Indonesia, level 4, level 5, maybe sometimes even darker, you have to apply enough product. So I always say when you apply the bleach, it should be white. So enough product so you have the maximum of your lift. Dan juga teman-teman harus tahu, orang bilang bahwa kalau open air balayage kadang-kadang adalah hasil lighteningnya tidak terlalu maksimal. Tetapi buat dia semua tergantung seberapa banyak saturasi yang kita lakukan. Terutama adalah untuk rambut orang Asia di Indonesia yang mungkin level 4, level 3 ya atau lebih gelap lagi. Jadi yang terpenting adalah seberapa banyak saturasi ataupun produk yang kita aplikasikan itu menentukan nanti hasil undercoatnya seperti apa. Once again, underneath we keep it dark, and in the mid we start having the full saturation to lighten up the length. Setelah semuanya atasnya sudah selesai, bawahnya itu kita tetap lakukan gelap dan di bagian penghujung disaturasikan. Produknya full, tembus ya, tembusin semuanya. Always keep in mind you have an optimal lift, that you use enough product, but also you need to open the hair. So a lot of times I always tell my team to work with the palm of your hands, not only with the tip of your fingers, because when you are doing, you want to have a good full saturation and lightening, it's very important that you really open the hair with the palm of your hands, and you need to reapply each time the product till it's very smooth and soft. Dan kuncinya adalah banyak orang hanya melakukan saturasi dengan bagian atasnya saja, ya, hanya dengan kita punya ujung tangan gitu ya, ujung jari. Tapi sebenarnya buat dia yang terpenting adalah ketika kita mau mendapatkan lifting yang maksimum dan smooth, kalau tidak belang-belang, saturasikan, buka sampai pakai ini telapak tangan kita supaya produknya semua merata dari bagian yang kita mau aplikasikan semua. Next section again the dynamical line. We go all the way up to the midsection or your side span. Dan section yang selanjutnya. They are wide enough to create the cylinder hologram on the outside. Dan ketika kita mengambil yang diagonal seperti ini, kita harus tahu bahwa sectionnya harus cukup lebar untuk kita bisa mengaplikasikan sisi sampingnya yang diagonal ini, ya. Again, you go all the way to the roots. Don't be afraid because the application of using enough product
will lift the hair at least to a level 8, and then you have the full saturation in the length. Jadi jangan takut untuk aplikasikan produk yang cukup banyak, karena kita ingin rambutnya nanti bisa naik sampai ke level 8 dan full saturasi sampai ke ujungnya. Lihat, bagian yang diagonal adalah sisi samping yang full, bagian yang horizontal sisi atas yang full, ya. Very beautiful dimension of hair color, because we don't bleach through the hair on top, only in the length. So that's why you get the dimension of the 3D in your colors without doing it with your toners only, because your bleaching, your technique of your bleaching product should be perfect, that it's already beautiful blended. Dan kalau kita mau menciptakan silinder yang tadi dia bilang, kita harus perhatikan bahwa semua area-area tersebut harus full, ya, untuk bisa mendapatkan, kita tahu bagian mana yang kita kasih. Bukan cuma areanya kemudian kita ambil yang kita paint dengan cuma bagian atasnya, tapi juga kita harus menciptakan imajinasi bahwa samping kemudian atas, samping atas, supaya menciptakan efek 3D seperti ini dengan pre-lightening yang sudah bagus, bukan cuma karena 40 sampai 50%, ya. But at least it will be 50%. Yeah. Okay. They want to see. Later you will explain about the bands, right? Yeah. Nanti akan dijelaskan untuk bagian belakangnya, ya. Step by step. Step by step. Sabar. The painting from root still ends. If you want to have more depth, you just do a triple or a double one. You just leave it out, and we leave some depth in between. Dan untuk bagian atas ini tergantung seberapa efek yang kita mau lakukan. Kalau klien kita maunya adalah low maintenance, maka kita bisa lakukannya dengan kita weave dan kita tinggalkan sebagian rambutnya. Tapi kalau misalnya kliennya memang suka datang ke salon setiap sebulan sekali atau sebulan setengah sekali, kita bisa lakukan cukup full ke bagian akarnya, ya. Dan kali ini adalah dia akan weave bagian atasnya. With the weave, doing the weave, you just break the surface of your base color. Dan kita hanya lakukan bagian permukaannya saja. Take it all through the lengths. Kita saturasikan ke ujung. Really good saturation in the length. Harus dengan saturasi yang sangat bagus. To have an optimal lift. Untuk mendapatkan lifting yang optimal. Ada pertanyaan? Okay, wait, I will read the questions. Yes. Perfect. Flip over, I'm going to create my surface in the front. So a lot of times when we are using foils and we are putting the foils in the hair, we are creating with the lighting a line that we have to cover afterwards with your gloss. So what I'm doing now is creating a beautiful face frame that is very beautiful blended, and it looks very luxurious and sophisticated. Dan untuk bagian freeze framing seringkali adalah kalau kita lakukannya adalah weaving, ya, ataupun dengan foils, kita akan mendapatkan lines di bagian akarnya, dan kita harus smooth, kita harus haluskan nanti dengan color atau dengan shadow roots. Tapi kali ini dia akan tunjukkan gimana caranya kita mendapatkan freeze framing yang sangat smooth dari akar sampai ke ujung. So that means if we're going to do the flip over, we're doing a surface bleach. Yang pertama adalah kita ambil tarik secara vertikal dan kita aplikasikan surface bleach, bagian permukaannya aja. All the way to the roots. Don't be afraid to go close to the roots. Jangan takut untuk lebih dekat ke akar. Because if you are taking your sectioning thick enough and you don't bleach through the hair in the back, you will always have a very beautiful effect that is light and hot on the outside, but creating a lot of depth inside. Jangan takut untuk lebih dekat ke akar, karena adalah kalau kita hanya melakukan hanya bagian luarnya saja, nanti begitu jatuh akan ada 3D efeknya, ada tetap depth-nya, jadi tidak semuanya full face framing seperti satu blok gitu ya. And that's what you also see in my image that I made here in the back. It's also done with freehand, no foil, same technique. Dan gambar yang ditampilkan sama Bernie ini adalah semuanya sama kayak gini tekniknya. Full open air balayage tanpa foil sama sekali. Will you apply the same techniques if you face the
different conditions of the hair. For example, virgin hair, powder hair, Yes. everything. Yeah. It all depends, of course, in the hair already colored, yes or no. If you have very hair that is like damaged or very porous, you have to be switching your oxidation. So that means you can work with less on the length, or what I'm doing sometimes is creating wet balayage on the length. Just cover up first. If this would be blonde already, I would cover a little bit with spray with water and then doing like a wet balayage just to nurture the hair a little bit. Oke. Pada dasarnya adalah semua sama tekniknya, cuman adalah kita harus perhatikan apakah rambut itu sudah porus ataupun sensitif bagian ujungnya. Kalau misalnya sudah sensitif bagian ujungnya, kita bisa semprotkan air terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan oksidan yang lebih rendah, seperti kita lakukan wet balayage. Tapi untuk informasi buat teman-teman, modelnya ini juga rambutnya sudah pernah color ya, nggak virgin. Kalau bisa dilihat di sini adalah rambutnya sudah pernah color, nggak virgin lagi, ya. So here you see again, I'm doing my surface bleach, so that means I always, when I color, I always think when the hair falls down, how it will look like in your styling. So that means I want to create a beautiful lighting on the outside, but I don't want to have the marks on top of the hair. So leaving the back darker, creating a lightness in the front, and the lightness of the length depends how light you want to go. So you take it to the front. Kemudian kita lihat, ketika kita punya di bagian luarnya sudah, dan kita tidak perlu melakukan full sampai ke akar di bagian atasnya. Ya, di bagian belakang itu hanya bagian tengah saja, supaya kita bisa mendapatkan efek yang dari sangat lembut gitu ya, ujungnya baru terang. So, but there is a question. If you want to get the more lifting, is it possible to subdivide again the section to be more thin? What did you say? No, if you want to get the lifting more than Yes. what you want, is it possible to thinner the sections? You can, but the thing is, if you want to create this technique with the depth, you should keep in mind that you have to keep the depth in the back. So that's why you see if I apply the product, that you really need to apply a lot of product. So you will have at least level 7, 8 here. Buat dia adalah sebenarnya bisa-bisa aja kalian mau aplikasikan lebih tipis-tipis, tetapi adalah harus tahu bahwa ketika kita mau menciptakan depth dengan teknik ini kurang lebih adalah bisa mendapatkan sekitar really looks gorgeous. It all depends on how you put the depth also inside your lighting. On the back, I work with two different developers, one with 20 and one with 30 volt. So you can do the diagonal one with 20 and the horizontal one with 30. Oke, untuk yang bagian belakang, seperti teman-teman lihat di bagian ini adalah dia mengkombinasikan dua oksidan berbeda, yaitu 20 volt dan 30 volt. Untuk bagian yang diagonal, dia pakai 20 volt, dan untuk bagian yang horizontal, dia pakai 30 volt. Oke, there is another question. If you have the clients with the curly hair, you will straighten it first, you will make it straight first, or just curly and you just do the painting? It's a good question. For curly hair, never change the structure of the hair. If you change the structure of the hair, the color will look totally different when it's curly. So I always just keep the structure of the hair, that means you can brush it out, but keep the natural structure of the hair. Kalau berhubungan dengan rambut yang agak ikal, jangan pernah merubah ya, jangan pernah merubah strukturnya. Karena kalau kita rubah strukturnya, nanti waktu lagi dia sudah kembali ke natural wave-nya lagi, maka hasil color-nya akan berbeda. Kita bisa sisir, tapi jangan pernah merubah strukturnya, lakukan seperti apa adanya. So I just work my way up. So again, it's my horizontal section now. Sekarang kita bergerak